Dan di situ pada ayat 32, nah, kita temukan lagi ya. Laut itu bisa kita pergunakan, kita bisa berlayar, kita ambil isinya, tapi laut itu juga Allah jadikan sebuah perumpamaan. Coba ibu lihat ya, ayat 32. Wa idza ghasyiyahum maujun kazzulali da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina illa kunu khattan kufur. Tapi ketika mereka di lautan, Allah jadikan lautan itu sebagai bisa mereka berlayar. Allah jadikan perumpamaan di situ. Dan apabila mereka digulung oleh ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh, ya, sebagian tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Allah gambarkan sikap diri kita dalam hidup. Begitu banyak rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi masih ada di antara kita yang tidak syukur, yang tidak ingat dengan itu. Digambarkan seperti orang yang berlayar di lautan tadi. Ketika mereka dihantam oleh gelombang yang sangat besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus dan ikhlas. Ya enggak? Kamu ada itu? Sangat tulus dan ikhlas ya. Tapi apa yang terjadi? Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian saja mereka itu menempuh jalan yang lurus. Sifat kita itu banyak. Allah gambarkan itu. Sifat kita sebagian besar seperti itu. Digambarkan seperti orang yang berlayar di lautan, dihantam oleh ombak yang besar. Nah, kalau kondisi begitu gimana Pak Ibu? Hah? Apa? Lihat doanya nama tal itu. Lihat doanya nama cerita. Siapa nanti kana? Ana dibaca doa. Semua doa disebut, semua zikir dibacakan. Hati dalam ayat ini katakan mereka itu menyeru Allah dengan tulus dan ikhlas. Dengan beragama ya Allah. Begitu hati, hanya aku akan banyak-banyak janji kita kan. Banyak-banyak nazar kita, tulus setulus-tulusnya. Begitulah manusia itu banyak. Begitu dihantam oleh ujian yang besar, ya, oleh suatu keadaan yang berat, mau ingat dia kepada Allah, ya kan? Tapi apa kata Allah? Ketika mereka sudah sampai di pantai, ya, mereka sampai di daratan, sebagian saja dari mereka itu tetap menempuh jalan yang lurus. Kalau tibur itu bilawi, lah menarik apa? Sebahagian cuma lurus, yang ingat kepada Allah. Yang lain, ambil tas segala macam pergi, lupa ada kejadian tadi. Janjinya kepada Allah. Kalau di atas begitu, dihantam kita di atas pesawat, ketika turbulensi, umpamanya Pak, gimana? Oh, ya Allah, sebut semuanya. Tapi lah landing pesawat tu, lalu lupa saja. Sebahagian yang masih di jalan yang lurus, sebagian yang lupa kepada Allah. Yang tadi itu dianggapnya angin biasa saja. Itu sifat kita. Sebagian besar kita itu. Begitu kita datang musibah, ingat kepada Allah. Sudah kondusif. Ada agama itu lagi. Diguncang padang ini oleh dunia, oleh gempa besar tahun 2009. Gimana Pak? Peci hitam ni laris. Dia ada peci ni berlebih Cik Ustaz. Dia ada tasbih di rumah Ustaz. Ajak ke lampu doa Ustaz. Ya kan? Bangkit kekuatan girah beragama kita. Keluar pula ada berita. Waspada. Wah, bertambah kuat hati itu. Bertambah serius doa. Tapi keluar berita setelah itu,
Sepertinya gempa melandai. Melandailah. Kemudian terus turun ke bawah apa? Tidak perlu waspada. Ya. Sudah normal. Kalau sudah normal, anormal pula semuanya. Sifat kita begitu. Ya. Jadi ketika yang dituntut di sini hendaknya dalam kehidupan kita selalu istiqomah. Ketulusan kepada Allah itu dalam kondisi dan keadaan apapun. Jangan ketika hanya butuh kita kepada Allah, kita ikhlas. Tapi ketika apa kita inginkan itu sudah dapat, lupa. Datang penyakit, saya akan berdoa, berinfak, bersedekah. Sudah sehat, hilang penyakit, sudah sehat badan? Boleh. Anda? Itulah sifat ego manusia. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena ada sesuatu yang rapuh dalam jiwa kita. Kita memperturutkan kecenderungan jiwa. Jiwa kita mau begitu. Itulah lawan. Yang iman itu melawan yang keadaan seperti itu. Itu yang iman itu. Melawan kondisi yang seperti itu. Beratnya kita beriman itu kan begitu. Mempertahankan sesuatu yang ada dalam jiwa kita. Dan itu fenomena dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya kan? Fenomena banyak dalam itu. Kalau kita sudah dalam kondisi yang sulit, wah, luar biasa. Kesejadah aja kening ini terus. Tapi kalau sudah sampai di darat, lepas dari kesulitan, sama dengan Ramadan. Ya kan? Kalau ada dulu Ramadan, ramai. Tapi habis Ramadan, kemana orangnya? Hatinya kita belum kuat hati ini. Sampai mengurus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata pengurus. Siapa meninggal? Tidak ada meninggal, cuma jemaah saja sampai sekarang tidak datang-datang lagi itu. Tidak ada nampak-nampak dah. Begitulah yang terjadi dalam hidup kita, yang boleh kita lakukan, Bapak Ibu.